Halo, ini adalah Studio Komputer. Welcome, ini hari ini tanggal 19 bukan ya? 19 Agustus jam mendekati setengah 4 gitu ya, sore. Jadi teman-teman lagi ngapain ini coba? Lagi kerja kah atau lagi ngopi? Kerja sambil ngopi, santai-santai atau gimana? Silakan ya komen ya kalau Anda mau komen. Oke, kali ini kita akan bahas tentang apa ya? Mungkin tentang inilah ya, bahas santai aja lah ya. Oke, aku ada lihat beberapa video ya, YouTuber juga sama YouTuber ya. Dia bahas tentang apa saja kerja IT, helpdesk, IT ya, kerja IT dan syarat-syaratnya apa aja, tapi dia tidak membahas spesifik lah gitu ya, spesifik gitu tentang apa aja itu ya. Oke, aku akan coba bahas ini bukan untuk menyerang juga. Oke, kita mulai ya. Oke, IT itu dibagi banyak ya, dari helpdesk, support, staff, supervisor, SPV, manager, CTO. Ini have apa ya, have teknologi presisi, tapi itu perusahaan yang sangat besar sih, nggak usah lah, CTO aja. Dan IT project manager, aku baru ingat, manager, iya, oke, IT project manager, oke. Itu juga ada juga IT infrastruktur, banyak ya sekarang. IT itu sangat banyak sih, IT infrastruktur dan lain-lain. Oke, aku akan coba bahas lebih detail. Pertama tadi ada bahas minimal D3 S1 atau sekolah kejuruan. Kalau dilihat dari sekolah, yes, tapi kalau misalnya dia sekolahnya di bidang sana tapi kemampuannya tidak diasah, percuma. Ya ijazah atau apa percuma. Ya bukan berarti karena aku dari otodidak maka bisa bilang gini, enggak juga ya. Semua orang bisa belajar kok. Gak ada yang susah gitu. Apapun itu bisa dipelajari. Ya kecuali yang memang butuh pengakuan ya, kayak dokter, hukum, itu harus sekolah pengacara ya, notaris atau apalah, itu beda ya. Tapi kalau IT dia nggak harus, nggak wajib gitu loh. Tapi yang ente mau belajar, mau cari tahu, sekarang kan nggak maju ya, YouTube atau apa, udah enak gitu loh, cari hal-hal gitulah untuk belajar. Mau belajar coding lah, mau belajar inilah, kayak aku bilang mau belajar coding W3 School, mau belajar ini banyak kok di YouTube, ada kok yang spesifik lah, spesifik di bidang IT. Kayak apa, aku lupa namanya, ada satu itu Codecamp ya, kok nggak salah, Codecamp atau apalah itu. Banyak kok youtuber ya, besar dari ini, di Rev Academy dan lain-lain ya, untuk coding banyak. Oke, jadi bisa dipelajari semua itu. Jadi spesifiknya sebenarnya yang harus dikuasai, yang bukan harus mesin fotokopi, emang nggak setuju sih aku. Karena spesialis teknisi fotokopi beda lagi dengan ini, dengan IT ya, itu memang sama-sama mesin tapi itu tidak di bidang sana kalau menurut aku. Oke, memang dia bisa print, yang sekarang bisa print, bisa scan dan lain-lain seperti printer, tapi dia beda karena isi mesin fotokopi sama isi mesin printer itu sangat beda. Oke, jadi ini semua yang bahasa satu ya. Kita tahu panjang lah ya, gimana aku jelaskannya ya. Jadi syaratnya adalah ente harus ngerti, apalagi sekarang ya, minimal hardware,
Yes, betul. Hardware diantar listrik lah, nggak usah spesifik ya, listrik macam UPS, ganti macam aku dulu kerjakan, ganti kabel UPS ke bibit tikus, ganti baterai. Kalau bisa lebih sering bisa ganti komponen, cek kerusakan, ganti trafo. Itu lebih spesifik, lebih bagus, lebih banyak lagi, skillmu lebih hebat, lebih jago. Terus bongkar pasang komputer, troubleshooting hardware. Misalnya ini gak ada tampilan, misalnya ini ada VGA mati, mainboardnya mati, atau ini harus dicek, atau power supply-nya bermasalah, kita harus ngerti. Terus apa lagi ya, printer juga wajib bisa troubleshooting yang ringan-ringan ya, gak usah sampai yang kayak mesti bisa bongkar mekanik, yang enggak juga. Tapi kalau bisa itu sih lebih jago sih, bisa laptop, bisa bongkar laptop, bisa ganti komponen nggak usah lah, itu terlalu spesifik, itu elektronik, kayak ganti SSD, RAM atau apa tambah, itu wajib. Terus sama cek kerusakan udah harus bisa. Apa lagi ya, banyak sih sebenarnya ya, kalau mau dibahas itu hardware ya. Pasang UPS, jalur listrik UPS itu harus bisa ya, bukan listrik yang panel ya. Kalau listrik panel itu udah bagian orang listrik, beda lagi. Itu ada bagian entah teknik elektro atau apa, itu udah bagian lebih dalam lagi. Nggak harus, tapi yang minimal harus bisa yang namanya elektronik listrik dasar-dasar gitu, harus bisa lah ya, minimal. Kayak bisa pasang UPS, nanti jalannya ini tarik kabel, pasang cok sambung, buat cok sambung sendiri, bongkar cok sambung, itu harus bisa. Itu ya, jadi yang pertama itu adalah hardware, elektronik. Elektronik, elektronik ya. Jadi nggak ada jauh-jauh dia nih. Jadi semua barang IT ya perlu listrik. Jadi ente harus ngerti listrik. Kalau bisa ente ngerti panel, lebih sedap lagi, lebih dia lagi sih. Entah solar panel lah, atau panel listrik yang besar itu, yang 3 fase ya, 450 volt ya. Kalau itu lebih jago lagi sih. Aku sih nggak sampai sana sih, itu lebih gila sih kalau bisa sampai sana. Oke, negara hardware yang berhubungan dengan listrik itu harus bisa diperbaiki, harus bisa ngerti. Oke, yang kedua ya barang-barang IT kayak tadi printer, itu masuk hardware ya, printer dan lain-lain itu udah dijelaskan. Penyebabnya apa, dia pasangnya di mana, printnya gini-gini harus ngerti. Ya aku agak pusing nih kalau printer, apalagi yang printnya nggak bisa sejajar dengan di kertas itu. Wah, aku pernah kena kasus itu barusan sih, kasus itu masih pusing sampai sekarang. Entah apa salah, entah dokumen yang salah atau apa, masih cari tahu. Terus yang kedua, skill networking ini wajib. Ini networking bukan marketing atau apa ya, networking jaringan IT ya, networking IT ya. Kalau networking pandai berbicara, pandai bergaul itu beda. Itu jurusan komunikasi atau apalah itu. Itu beda. Jadi maksudnya skill networking IT itu ya, kalau yang untuk helpdesk minimal bisa lah pasang RJ45, bisa apa ya, pasang RJ45, bisa setting wifi, setting router yang basic, mikrotik misalnya, yang basic betul dibilangnya nggak salah, setting basic. Yang penting jangan bisa jalan. Troubleshooting networking juga sama, nah itu wajib itu ya. Tapi kalau yang udah advance ya harus bisa QoS gitu loh, quality of service, virtual LAN, routing, static routing,
dynamic routing, dynamic agak susah sih aku, setahu aku. Nah, terus apa lagi ya, security harus dikit-dikit ada yang dijaga security guys, ya. Ya Anda harus udah spesifik lah gitu ya, kayak basic OSI layer, apa aja 7 OSI layer, TCP layer, TCP itu gimana jalannya, itu lebih ke network engineering sih, itu udah mengarah ke spesialis network engineering biasanya, tapi itu wajib IT support wajib tahu-tahu juga itu dikit-dikit. Itu helpdesk lah, helpdesk support itu wajib bisa. Kalau yang misalnya yang aku bilang udah database manajemen, oh ya blog website manajemen, yang tadi aku bilang QoS dan lain-lain itu harus wajib bisa. Kalau lagi ya itu biasanya kalau helpdesk ya bisa kabel aja udah jago sih, udah bisa kabel, udah basic lah, pasang wifi router udah bisa, itu udah jago sih, udah oke. Tapi kalau untuk support sama staff networkingnya dia bagusannya udah lebih tinggi. Kalau staff bisa sih udah mainnya udah certified sih kalau bisa, sertifikasi kan Microsoft, Cisco nggak bisa. Ya nanti buatnya suatu saat mau pindah ke network engineering pun gampang gitu. Nah, tidak diwajibkan ya, jadi IT staff, IT support pasang jaringan yang udah cukup banyak itu harus udah ngerti, nggak boleh belagak belonggo lagi gitu, tidak bisa. Oke. Nah sekarang IT support sama IT staff wajib namanya bisa programming macam web design, desktop design gitu ya, kayak harus kuasai apa ya, HTML, CSS, JavaScript, PHP, database, MySQL pun banyak. MySQL bisa sampai apa ya, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB dan lain-lain. Gila, banyak kali. Aku sendiri cuma bisa MySQL aja sih. Tapi kalau bisa kuasai semua biasanya udah main ke database admin biasanya, udah spesifik di database atau main di big data biasanya. Tapi programming ya wajib bisa, karena ada software atau website kan mengarah ke SQL juga pasti dipakai. PHP admin untuk menguasai ke untuk menjalankan koneksi ke databases atau pemrograman desktop kayak C++ lah, Java lah, Python lah. Sekarang Python sih banyak kan ya. Sekarang ada lagi kok namanya Kotlin lah dan lain-lain banyak. Kalau ini aku jadi bilang programming aku gak gitu minat sih. Aku bisanya cuma web doang, baca doang. Dan itu gak gitu mahir, karena gak aku sekerjakan. Aku lebih ke infrastruktur. Oke. Next. Ini kalau yang spesifik sih harus lebih dari satu bahasa pemrograman sih bisa. Kalau aku lebih ke back end, bukan ke front end, back end, bukan desain. Berarti main ke belakang dalam bagian server, main di server database dan lain-lain. Aku lebih ke sana. Terus database ini yang mengarah ke atas. Ini ada mengarah ke sini, dia ada mengarah ke sini, ada mengarah. Ini enggak sih. Ini spesifikasi tinggi aja sih misalnya untuk mengarah ke database. Pastinya perlu hardware, dia perlu. Jadi dia ada mengarah ke networking, ada mengarah ke programming, pasti kalau programming.
networking sebenarnya server sih, kalau saya server penting. Database, kalau misalnya udah big data, database admin dan lain-lain, big data itu wajib bisa. Oke. Jadi kalau bilang pasti bisa AC ini dianggap kayak dewa, IT itu mana ada kayak gitu. Lu kan IT semua ya, lu kira IT itu dewa semua susah ya? Enggak dong, gila lah. Kalau kayak gitu IT bisa semua mah, orang elektronik, orang AC, orang orang main di dunia kayak apa, kayak magnet magnet gitu, kayak dinamo lah apa ya, cari aja IT semua udah bisa pak, di cover semua gitu. Mana ada yang gitu, nggak ada itu ya, nggak ada, nggak semua bisa gitu loh. Oke. Oke, balik ya, database tadi. Database lagi ya, database sekarang juga. Networking termasuk ya, automation ya, automation lah bisa. Terus nah ini yang seru ini seru nih, virtual machine cloud ini wajib bisa. Kayak bisa menjalankan bare metal atau yang hypervisor type 2 itu ya. Yang bare metal macam SSI VMware atau Proxmox Virtual Environment, QEMU nomor 2 ya. Nah, 2 lah, Proxmox Virtual Environment kayak SSI dan lain-lain lah, banyak. Kalau yang 2 itu kayak apa ya, mereka itu ya, VirtualBox ya, VirtualBox, VMware Workstation, QEMU, Kernel Virtual Machine, KVM dan lain-lain, itu harus bisa. Kalau cloud ya harus ngerti yang cloud program, cloud computing yang di website sana itu kita sewa entah Amazon, entah Tencent atau dari Microsoft. Apa Microsoft, aduh istilah terlalu banyak pusing. Apa ya, atau yang Google, yang punya Google Cloud dan lain-lain, harus ngerti juga. Ini sekarang udah wajib itu cukup bilang. Apalagi ini udah wajib bisa untuk IT sekarang, makin tinggi sih kualifikasinya sekarang. Lagi iya, cyber security kalau bisa. Sama ini nggak usah sampai spesifik kayak yang punya certified ya, certified apa ethical hacker, CLH, nggak usah. Tapi minimal Anda ngerti hacks, Anda bisa tambah hacks atau kelemahan sistem, nggak cari tahu, Anda ambil update, punya Anda update, itu loh. Apa ya, antivirus Windows 10 Defender dibuka, password adminnya 1234, mampus itu kayak gitu. enggak, jangan mengharapkan cuma security dari Windows ya, nggak bisa diharap. Oh ya, ini Windows 81 pakai, itu nggak bisa diharap sama sekali, aku bilang aja nggak bisa. Anda harus ada tambahan security atau firewall sama detection system gitu di sistem atau infrastruktur setiap kantor. Kaminya harus ngerti itu IDS, apa itu intrusion detection system, intrusion prevention system ya, APS, WAF, web security, web firewall, ada lagi apa ya. Ya kalau Anda bisa yang ngerti pentester gitu, coba sistem, boleh scanning gitu, scanning kelemahan. Aku dulu pernah pakai, cuma lupa lah nama toolsnya apa. Firewall kayak pfSense lah dan lain-lain, banyak ya, ada Dell, ada juga
Sonic Wall namanya kalau nggak salah. Kalau pfSense dia luar negeri, atau yang Fortinet ya, FortiGate namanya, itu bagus juga, dan lain-lain. Minimal jadi itu bisa pasang, bisa Anda bisa pasang, punya alatnya, bisa Anda jalankan ya, simple dulu, nggak usah sampai spesifik. Kalau spesifik ya certified, balik lagi ente mah udah jadi cyber security expert, satpamnya IT, dunia IT ya, gitulah. Oke, lalu apa lagi ya, kayaknya nggak ada lagi. Networkingnya yang kabel gitu, sih tak cari kabel. Oh ya, security ini beda lagi ya, security ya. Aku sebenarnya buat bisa kayak security itu kayak CCTV lah, ganti CCTV, bongkar kamera CCTV. Kalau nggak ada spare partnya, ente cari yang udah rusak, ente kokang dengan tipe yang sama. Masa kokang itu ganti spare partnya ya, anda kan yang udah rusak ini dibuat baru lagi. Dulu aku sering kerjain itu, seru kerjain itu. Bagian alatnya kecil-kecil kan, spare partnya kecil-kecil, jadi enak dibongkar. Itu seru kayaknya ya, masih skala belum merusak, belum inilah, belum menyusahkan mata lah ya, masih bisa dilihat secara terang lah ya gitu. Itu seru itu security gitu. Oke, access door udah Anda harus ngerti dikit-dikit. Aku jujur aku ngerti, tapi gak pernah aku sentuh access door. Kalau CCTV masih ngerti ya, karena pernah aku main-main dulu, pasang kabelnya lah, ganti kamera yang aku bilang kan, di kamera, cek kameranya apa yang masalah. Terus satu lagi ini kalau ini sih skillnya udah yang lebih tinggi sih. Biasa kalau udah expert ini semua, dia udah mengarah ke IT manager ini, SPV atau manager biasanya. Kalau project manager ya, setelah aku sih tender sih mainnya. Infrastruktur ya kayak aku, bangun server, bangun jaringan dan lain-lain. Server kayak mail server lah, web server lah, server untuk kayak sharing data, SMB sama NFS ya, kalau nggak salah NFS, Linux nggak pernah sih aku coba itu. Karena banyak ya, namanya network attached storage kayak Synology. Kalau yang apa, yang free ada lagi nama Tunas aku udah beberapa kali pakai, bagus juga Tunas dan lain-lain. Asus Store ya terakhir aku lihat ya, yang Nanang itu ya, Asus Store apa banyak itu terusnya. Network attached storage mampus. Network attached storage network attached storage network apa sih lagi, ada dua, apa nggak pusing itu bolak-balik itu gitu. Atau server untuk yang aku bilang email, server untuk chat, server untuk website, atau perusahaan mau buat hosting sendiri kan. Apa lagi ya, oh ya, Active Directory yang pasti OS-nya Anda harus ngerti, Windows Server, Ubuntu Server, Linux Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux kayak CentOS dan lain-lain, Red Hat atau Oracle Linux dan lain-lain, banyak sih. Nah, kita harus ngerti ini. Active Directory sih yang penting. Masih terus ada satu lagi OS. Umumnya Windows. Jadi ente kalau disuruh kerja Linux, ente gak bisa ya, kena gebuk ente gitu loh. Kena gebuk sih, kena gebuk sekampung enggak terus ya, mesti bisa gitu loh. Selain Windows
ente harus bisa Linux ya, gak harus expert, sama komennya gak harus sampai ente harus hafal semua di luar otak. Apa yang paling umum PWD, LS, CD, Change Directory, MKD, Make Directory, baru apa CHON, chmod, instalasi apanya gimana, jangan aplikasi Python basisnya Python gimana, yang aplikasi Java basisnya Bash itu gimana, yang PS Bash ya terserah lah, kayak karakter Mega Man jadi ya. Nah gitu kira-kira. Terus ya distro Linux ya memang paling umum sih Debian sih, kebanyakan Debian sih, Debian based Ubuntu lah, Debian OS lah, Debian 13 sekarang baru tahu. Kalau ente mau yang lebih jago, yang lebih gila ya CentOS yang punya Red Hat kayak Fedora, boleh jauh user ya, Fedora dan lain-lain. Fedora kalau dari perusahaan SUSE namanya OpenSUSE, banyak sih. Kalau sobat distronya ini sampai 24 jam habis tuh nggak akan habis nih, sobat itu banyak distronya soalnya. Yang khusus server ya Ubuntu server, Ubuntu server kayak Ubuntu server, satu lagi ya yang punya Red Hat Enterprise Linux namanya ya, dan lain-lain. Yang paling banyak dipakai sih CentOS orang bilang. Kalau aku sendiri sih makanya Ubuntu server sih, nggak pakai ini untuk sharing data pada Ubuntu server, walaupun settingnya amat ribet, pusing, 7 keliling, 9 keliling, dan 7 lagi itu. Oke, gitu doang. Jadi kita akan bahas tuh Pak, ini kemampuannya ya. Ingat ini semua tidak harus dikuasai secara expert ya. Kalau anda kuasai secara expert bukan 2 ini lagi, bukan 3 lagi, SPV sama manager ente kalau udah bisa ya. Tentunya perlu soft skill juga ya. Soft skill ya, perlu soft skill. Aku pernah berapa ya, 3 tahun kuliah di jurusan IT yaitu sistem informasi bisnis. Cuman nggak tahu otak aku waktu itu belum sampai sana atau gimana, akhirnya gagal pindah jurusan. Jadi diajarkan ke soft skill, hard skill gitu. Awalnya aku pikir apa? Bullshit. Padahal udah bullshit, terbukti. Hard skill perlu, soft skill perlu. Namanya kita perlu namanya pandai bicara. Ini baru namanya network. Skill bicara sih, soft skill sih. Skill bicara. Yang atas itu semua hard skill, ini soft skill namanya. Cara bicara, cara anda menyampaikan, cara anda bagaimana berteman, anda bisa cocok sama sesama karyawan dan lain-lain. Itu penting, soft skill yang di atas. Jadi kalau saya misalnya introvert, nggak peduli ente mau introvert atau enggak, ente mau introvert enggak, di kantor ente harus berteman sama karyawan gitu loh. Nggak bisa sendiri aja, nggak bisa. Aku berani bilang nggak bisa, susah gitu. Perlu teman-teman tahu ya, aku sendiri juga ada seorang introvert, bukan aku asal klaim ya, bukan aku asal klaim. Lihat entah aplikasi sono-sono, sarang monyet atau YouTube atau apa, atau IG atau apa, punya si jukempet itu, langsung aku klaim aku seorang introvert. Enggak, itu kelakuannya bisa nampak. Aku sendiri merasakan kok lebih suka duduk sendirian di manapun. Aku lebih suka duduk di ujung, jauh dari orang, bukan ansos ya, beda lagi ya, duduk jauh-jauh, lebih suka sendirian di kamar. Lebih di kamar tuh, lebih otak ini bisa lebih banyak lah, kita kemana-mana arahnya kan, maksudnya ke arah yang benar ya, arah IT gitu dan lain-lain. Jadi nggak ada cerita ditanya, kalau ente ditanya anda kalanya gimana anda kerja, jadi bos lah gitu loh.
harus bisa berteman sama orang gitu. Ya, kalau enggak ya nggak bisa gitu, nggak ada cerita. Itu introvert. Aku introvert dulu ketemu teman sesama IT ya, satu divisi lah IT. Dia orang ekstrovert, lawan dari aku. Cocok ya kami ngomong. Kami dua kalau ngomong ya dia lebih banyak topik lah. Kalau aku orangnya agak membosankan mungkin kalau topik. Nah, cocok kemana-mana. Kadang gak ada kerjaan ke mall. Ya kan kami kan kerjanya memang di mall ya kebanyakan ya. Kadang gak ada kerjaan ketemu kami. Ya chat. Ayo ketemu di sini ya udah. Nongkrong di sana ke sana ke sini nongkrong kami ngobrol. Karena berlawanan loh, satu ekstrovert atau introvert. Gak bisa, ya wajib. Entah wajib. Cuman jangan semua rahasia ente kasih tahu ke sama rekan kerja, bisa mampus ente. Itu ada etikanya kalau untuk jadi ini. Jangan terlalu percaya rekan kerja, jangan nggak percaya rekan kerja juga nggak bisa. Pertengahan lah ya. Kita pertimbangkan. Oke? Oke, jadi tidak tahu kalau help desk ya ini yang nggak usah terlalu ini. Kalau support sama staff udah harus mending skillnya, bukan kamu mending ya. Kalau udah nama SPV manager udah itu levelnya udah harus tinggi, tidak harus di luar negeri atau S2 enggak, tapi kemampuan ente, jam terbang ente udah harus tinggi, harus lumayan expert dah atau udah benar-benar kenal di beberapa bidang ini. Biasanya sih programming. Oke. Ke infrastruktur project manager aku juga kurang tahu ya apa kerjanya. Tapi kalau aku sendiri sih infrastruktur bagian build ini, walaupun aku bisa coding juga dikit-dikit ya, itulah. Jadi kemampuannya bukan cuma ini, tapi bukan soal hard skill doang, tapi soft skill juga, cara anda berteman, cara bicara dan lain-lain. Nah, anda hadapi atasan yang rewel, sering aku muak pun rewel lagi gitu dan lain-lain. Oke, ini cuma untuk referensi doang, aku bukan mau motivasi, bukan orang IT yang paling sukses. Kalau IT paling udah gak usah skip gitu doang. Bacotan aku kali ini, bacotan. Terima kasih ente udah ngomong kan. Terima kasih udah nonton sampai habis, udah nonton sampai setengah jam lebih ya. Bagi anda teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Ditunggu saja konten-konten berikutnya yang banyak, yang menarik. Mungkin aku akan buat, aku lagi mikir juga, gak tahu mikir apa, cuma blank mau buat konten, gak ada ide. Maaf kata kalau ada informasi yang lewat atau ada informasi yang kurang. Buat teman-teman rasa ini menarik, channel ini membahas sesuatu yang cukup menambah wawasan, tetapi setengah jam sangat membosankan ini. Boleh anda subscribe, subrek, terserah anda. Boleh anda like, bunyikan lonceng, terserah, bodo amat, aku gak peduli. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Goodbye. Bye bye.